Baik Bapak Ibu, saya secara formal saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang ya. Selamat siang dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak Andreas, sudah dilempar saya tangkap. Ya. Salah satu cara ya dalam interview untuk menggali seseorang itu nanti bakalan cocok atau enggak di pekerjaan, di perusahaan kita, di value, di budaya perusahaan kita. Nah, salah satunya menggunakan ini BEI gitu ya. Tujuannya adalah mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan, bukan apa yang dilakukan orang atau kandidat tersebut dalam berbagai situasi kritis yang mereka hadapi, bukan apa yang akan mereka lakukan ya. Karena kita akan mencari kompetensi atau soft kompetensi gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang konsep kompetensinya dulu gitu ya. Dari hal-hal yang sifat strategik, kemudian kita masuk ke dalam turun ke dalam strategi ya. Strategi, ada tujuan, ada strategi, kemudian nanti di actionnya, ya, di programnya seperti itu ya. Kompetensi ya, kompetensi persyaratan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas supaya berhasil ya. Gabungan dari pengetahuan, perilaku, sikap, dan kepribadian. Nah, kita ambil dan sub kompetensi nantinya ya. Ya, kompetensi teknis ya, contohnya seperti ini. Ini bergabungan antara pengetahuan dan keterampilan ya. Kompetensi perilaku ini contohnya ada ketekunan, komunikasi, kepemimpinan, itu tadi kita bahas ya. Salah satunya komunikasi, kepemimpinan juga ya. Ini kepribadian ya, motivasi, bakat, tipe gitu ya. Motivasi atau minat terhadap pekerjaan itu seberapa besar, dan kita harus menggalinya tentang kebiasaan-kebiasaan dia seperti itu ya. Atau punya bakat nggak dengan pekerjaan yang ditekuni ya. Terutama mungkin misalnya tadi kalau untuk cari orang kreatif itu bakat atau bisa dilatih nih. Pertanyaannya sama dengan Pak Riki. Kalau orang kreatif itu bakat atau dilatih? Nah, proses menggali ini menggunakan metode yang namanya STAR. Ada yang namanya situation, ada task, ada action, ada result gitu. Jadi supaya kita tahu apa yang sudah pernah dilakukan, maka kita memerlukan gambaran situasi, ya kan? Gambaran situasi. Karena dengan ada gambaran situasi, kita tahu apa yang dia lakukan, perannya apa di dalam situasi tersebut, itu yang penting. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah teori, ini dari William Marston, ya, William Marston, sang pencipta lie detector dan poligraf dan DISC ya, yang menggunakan DISC, Pak Marston. Teorinya bahwa perilaku itu muncul sebagai perpaduan antara kepribadian dan lingkungan, gitu ya. Kepribadian dan lingkungan. Nah, muncullah perilaku ini. Oke, sekarang di proses BEI, sebelum wawancara kita perlu menyusun profil kompetensi dari posisi yang akan diisi. Nah, ini untuk apa? Sebagai guidance ya, sebagai guidance. Kita nanti mau menggali apa, gitu ya. Kemudian kita siapkan pedoman wawancaranya. Nah, baru kita lakukan wawancara. Nah, tahap prawawancara tadi menyusun profil kompetensi dari posisi yang akan diisi ya, berdasarkan job analysis, job requirement tadi ya. Nah, pasca wawancara. Di sini ada menyusun catatan hasil wawancara secara sistematik. Menyempurnakan atau memperbaiki catatan hasil wawancara. Ya. Apakah Bapak Ibu harus mencatat seperti notulen atau seperti pencatat suara perekam ya, enggak ya mestinya. Jadi biasanya yang kalau saya melakukannya itu hal-hal penting, ya, hal penting yang berkaitan. Itu saya catat. Apakah kita perlu mengulang pertanyaan? Jadi misalnya kita sudah tahu ada di datanya karyawan gitu ya. Tapi apakah kita perlu bertanya balik berapa lama Anda kerja, atau keluarga Anda berapa orang gitu ya. Sepanjang itu menjadi sebuah dasar
apa yang mau kita gali, menurut saya tidak apa-apa. Ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan STAR yang palsu. Ada STAR yang parsial, gitu ya. Contoh pertanyaan STAR yang pertama, contoh pertama, dari pengalaman Anda sebagai ketua atau anggota tim, langkah apa yang Anda lakukan dalam membangun kerja sama tim? Uraikan secara detail jenis-jenis tindakan dalam setiap langkah tersebut. Contoh pertanyaan STAR 2 ini leadership ya, menentukan target kinerja yang jelas. Nah, leadership luas ya Bapak Ibu tadi, leadership, dan hati-hati jangan terlalu dicampurkan dengan manajerial ya. Kemudian contoh pertanyaan yang STAR 3 itu misalnya gini. Analytical thinking. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh, mengidentifikasi gitu ya. Kemudian di sini key action-nya kalau perlu seperti ini ya, ada key action. Mengetahui tugas dan aktivitas dalam pekerjaan. Bagaimana bisa menganalisa kalau dia tidak tahu tugas dan aktivitas dalam pekerjaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian training kita hari ini. Pak Johan mungkin ada salam penutup lagi mungkin. Sudah Pak, terima kasih. Salam sehat, semangat semuanya. Dah.